Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judul dan di thumbnail, hari ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Senin 12 April 2021. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini sudah kakak sesuaikan dengan tayangan yang ada di TVRI ya adik-adik. Jadi kalian semua tidak perlu khawatir. Nah, untuk materi yang akan kita bahas di kelas 5 berjudul Ayo Kenali Fauna Indonesia, dan di kelas 6 berjudul Persebaran Hewan di Indonesia. Kalau kalian semua penasaran dengan isi video hari ini, pastikan kalian semua sudah klik subscribe terlebih dahulu dong. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Dan di-like dulu dong videonya sebelum kalian masuk ke materi serta soal dan jawabannya. Kalau sudah di-subscribe, tekan tombol lonceng dan juga like. Mari kita langsung masuk ke materi kelas 5 terlebih dahulu. Untuk ringkasan materi kelas 5 di episode 68 kali ini adalah Kak Lisa mengajak kamu membaca Laju Tutu Gerutu part 1 tentang Tutu si nimfa capung yang suka menggerutu. Padahal kehadiran capung menjadi pertanda udara yang bersih. Dari bacaan itu banyak sekali kosakata baru yang bisa kita pelajari, seperti nimfa, capung, berudu kata, limbah sampah, dan juga jentik nyamuk. Kak Lisa lalu mengajak kita membuat jaring-jaring makanan sederhana. Kamu juga akan mengira jumlah ikan berdasarkan data berbentuk tabel, menyimak teks burung di Taman Nasional Matalawa, dan menjawab soal berdasarkan data pada tabel yang disajikan. Itulah ringkasan materi untuk kelas 5 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja yuk kita langsung masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu kenapa kehadiran capung menandakan udara yang bersih di lingkungan masyarakat? Jawabannya, karena capung merupakan binatang yang unik. Dalam daur hidupnya, di mana fase pupa hidup di air dan hanya pada air yang bersih. Itu sebabnya jika capung hilang atau turun populasinya di lingkungan, itu merupakan pertanda bahwa kualitas air di sekitar kita telah rusak atau tercemar. Nah, gitu ya adik-adik, logikanya kenapa capung bisa menandakan udara dan air yang bersih. Karena dia hanya bisa hidup atau daur hidupnya hanya bisa hidup di tempat yang kualitas airnya bersih dan juga udaranya segar. Gitu ya adik-adik. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu buatlah jaring-jaring makanan yang ada di ladang. Jawabannya, nah ini. Kalian bisa gambar secara sederhana atau ditulis saja, tidak apa-apa, tidak perlu digambar. Misalnya kucing tidak perlu digambar seperti itu ya, tapi kalau alurnya ini harus tetap digambar ya untuk alurnya. Yang pertama ada matahari dan air, itu untuk menghasilkan produsen atau sayurannya. Yang kedua, sayuran dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh kucing, dan kucing mati terurai oleh bakteri. Nah, itulah jaring-jaring makanan sederhana yang ada di ladang. Ada produsen, konsumen 1 yaitu ulat yang memakan sayuran, konsumen 2 yaitu burung yang memakan ulat, dan konsumen 3 ada kucing yang memakan burung, lalu kucing mati baru diuraikan. Gitu ya adik-adik. Itulah materi serta soal dan jawaban untuk kelas 5 hari ini. Sekarang kakak lanjut untuk materi kelas 6. Untuk ringkasan materi kelas 6 di episode 68 kali ini adalah Neng dan Dania baru saja pulang jalan-jalan dari wisata cagar alam di Pangandaran. Kakek Eneng menyambut mereka sambil mengurus kelapa muda yang akan dijual. Kakek menjelaskan tentang persebaran hewan Indonesia dan berdiskusi tentang penyebab kepunahan hewan tertentu.
Upaya apa ya yang harus dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan tersebut? Dari kakek, Dania dan Neng bisa membedakan ciri-ciri hewan yang berasal dari Asiatis, Peralian, dan Australia. Kemudian mereka menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan yang terancam punah dengan menghitung rata-rata atau mean. Itulah ringkasan materi untuk kelas 6 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu bagaimana penyebaran hewan yang ada di Indonesia? Jawabannya, 3 kawasan pembagian persebaran fauna di Indonesia itu adalah kawasan Indonesia bagian barat, peralihan, dan kawasan Indonesia Timur. Untuk penyebaran fauna atau pembagian ini dipisahkan oleh garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker. Nah, itulah penyebab kenapa di Indonesia kawasannya dibagi menjadi 3 persebaran fauna. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu sebutkan cara-cara mencegah kepunahan hewan. Jawabannya, yang pertama yaitu menjaga habitatnya agar hewan tersebut tidak punah. Yang kedua, mendirikan cagar alam dan suaka alam untuk menjaga adanya hewan tersebut tetap di lingkungannya yang asli atau di alam. Yang ketiga, mencegah pemburuan liar seperti misalnya nih buaya diburu secara liar untuk kulitnya diubah menjadi tas. Jadi kita harus mencegah supaya buaya tidak punah ataupun hewan-hewan yang lainnya. Yang keempat yaitu penerapan hukuman yang jelas. Jadi untuk pemburuan liar, terus penangkaran secara legal itu bisa diberikan hukuman yang jelas supaya pelanggarnya tidak mengulanginya lagi dan supaya hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia tidak mudah punah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video baru berikutnya.